Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Teori Kepribadian Timur. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai perspektif Islam, konsep Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 4 diantaranya yaitu yang pertama ada Lintang Zahra Kusumawardani dengan NIM F100210324, yang kedua ada Dilaica Aika Sutanto dengan NIM F100210344, yang ketiga ada Asyifa Atskiah Kiki dengan NIM F100210362, yang keempat ada Ardelia Rizky Suryaning Putri dengan NIM F100210366, dan yang kelima ada Utami Ifah Nurusodah dengan NIM F100210368. Kami dari kelompok 4 kelas 2F, program studi psikologi. Adapun daftar isi pada materi pertemuan kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai psikologi dalam perspektif Islam, yaitu psikologi spiritual Islam. Kemudian kami juga akan membahas mengenai perspektif Al-Ghazali dan perspektif Ibnu Qayyim. Dalam perspektif Al-Ghazali, kami akan membahas meliputi biografi Al-Ghazali, kepribadian menurut Al-Ghazali, konsep jiwa menurut Al-Ghazali, dimensi kejiwaan menurut Al-Ghazali, serta dimensi insani menurut Al-Ghazali. Kemudian, pembahasan mengenai perspektif Ibnu Qayyim, diantaranya meliputi pembahasan mengenai biografi Ibnu Qayyim, kepribadian menurut Ibnu Qayyim, konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Qayyim, serta pemikiran Ibnu Qayyim tentang pendidikan prenatal dan kepribadian Muslim. Baik, kita akan membahas mengenai psikologi dalam perspektif Islam. Psikologi spiritual Islam. Psikologi spiritual Islam merupakan ilmu yang mempelajari aspek kesehatan spiritual manusia yang normal, dewasa, sehat spiritual maupun sehat perilaku. Ketika seseorang mengembangkan kesehatan spiritualnya, maka secara bertahap diharapkan mampu meraih jati diri yang utuh. Otentisitas muncul ketika seseorang mampu berdamai dengan kebenaran tentang dirinya, keberadaannya, dan kemudian belajar untuk mengendalikan dan menyalurkan kekuatan yang dimiliki ketika berhadapan dengan orang lain. Psikologi spiritual Islam memandang manusia dari sudut pandang yang positif karena memiliki asumsi bahwa sifat-sifat manusia merupakan manifestasi sifat-sifat ketuhanan yang positif. Konsep kepribadian dalam psikologi spiritual Islam didefinisikan sebagai integrasi terpadu dari kerja akal atau akliyah dan nafsu atau nafsiyah berdasarkan atas iman Islam yang melahirkan tindakan ihsan. Baik, berikut adalah foto dari tokoh yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perspektif tokoh Al-Ghazali terlebih dahulu. Kita akan membahas biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali dilahirkan di Tus Khurasan pada tahun 1058 dan meninggal pada tanggal 18 Desember tahun 1111. Al-Ghazali dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan gelar Hujatul Islam karena jasanya yang besar di dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani, serta kemampuannya dalam berargumen dan berdebat. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Asy-Syafi'i adalah seorang filosof dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat. Gelar Al-Ghazali Atusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Tus, Khurasan, Persia. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, dan ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia dan pernah memegang jabatan sebagai naib atau konselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Al-Ghazali hidup dalam kesederhanaan sebagai seorang sufi, namun mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak dalam berhujjah. Ia sangat dihormati di dua dunia Islam, yaitu Saljuk dan Abbasiyah, yang merupakan pusat kebesaran Islam.
Ia menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dan sangat mencintai ilmu pengetahuan. Bahkan, sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara, serta meninggalkan kesenangan hidup duniawi demi mencari ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi kepribadian menurut Al-Ghazali. Kepribadian adalah tingkah laku yang ditampakkan di lingkungan sosial. Kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan. Ada beberapa istilah yang dianggap sebagai sinonim dari kata kepribadian. Namun ketika istilah tersebut dipakai dalam teori kepribadian, diberi makna berbeda-beda. Istilah tersebut antara lain, yang pertama ada kepribadian, personality, menggambarkan perilaku secara deskriptif tanpa memberi penilaian, devaluatif. Yang kedua ada karakter, yaitu menggambarkan tingkah laku dengan menonjolkan nilai salah benar, buruk baik, secara eksplisit walaupun implisit. Yang ketiga ada watak, yaitu karakter yang telah dimiliki sampai sekarang. Yang keempat ada temperamen. Temperamen adalah kepribadian yang erat kaitannya dengan biologis atau fisiologis dan disposisi hereditas. Yang kelima ada kebiasaan atau respon yang sama cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Dan yang keenam ada akhlak, yaitu akhlak yang diambil dari bahasa Arab berarti tingkah laku. Berbeda dengan teori kepribadian yang dikembangkan di dunia barat, Imam Al-Ghazali yang lebih sering menggunakan istilah akhlak dalam teori kepribadiannya dan melalui pendekatan tasawuf mencoba mengungkap hakikat dan perilaku manusia melalui metode teosentris terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Imam Al-Ghazali mendefinisikan kepribadian dalam kitabnya Ihya Umuddin adalah suatu perangai, watak, tabiat yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Dari pengertian kepribadian tersebut, ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu stabilitas dan tindakan spontan. Stabilitas yang artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut bersifat permanen dan berkelanjutan, serta spontan yang artinya bahwa perbuatan itu muncul dengan mudah dan tanpa paksaan. Kedua hal kepribadian inilah yang menentukan akhlak seseorang, sehingga ia mempunyai kepribadian terpuji atau sebaliknya. Dengan demikian, kepribadian bagi Al-Ghazali adalah mengacu pada keadaan batin manusia. Selanjutnya ada konsep jiwa menurut Al-Ghazali. Yang pertama yaitu nafs. Nafs dalam hasanah Islam memiliki banyak pengertian. Nafs dapat berarti jiwa, nyawa, dan lain-lain. Aktualisasi nafs membentuk kepribadian yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Istilah nafs yang pertama ini menurut ahli tasawuf adalah nafsu, yang merupakan pokok yang menghimpun sifat-sifat tercela dari manusia. Sehingga mereka mengatakan bahwa kita harus melawan nafsu dan memecahkannya. Nafsu adalah elemen jiwa, unsur ruh yang berpotensi mendorong pada tabiat badaniah atau biologis dan mengajak diri pada berbagai amal baik dan buruk. Nafs memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama yaitu nafsu amaroh. Nafsu amaroh maksudnya mengumbar dan tunduk sepenuhnya terhadap hasrat-hasrat rendah. Nafsu amaroh tempatnya adalah asodru, yaitu dada. Yang kedua ada nafsu lawamah. Dalam diri telah berkembang keinginan berbuat baik, lembut, dan tenang, dan menyesal bila berbuat kesalahan. Nafsu lawamah tempatnya adalah al-qalbu, yaitu di hati. Dan yang ketiga ada nafsu mutmainnah. Jiwa yang suci, lembut, dan tenang yang diundangnya dengan penuh keridoan ke dalam surganya. Nafsu mutmainnah tempatnya adalah asir, artinya rahasia. Yang kedua ada akal. Akal berasal dari bahasa Arab, al-aql. Kata al-aql adalah masdar dari kata akola, yakilu, aklan, yang maknanya adalah fahima wa tadabbaro, yang artinya paham,
tahu, mengerti, dan memikirkan, menimbang. Maka al-aql sebagai masdar maknanya adalah kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Dimensi akal adalah dimensi psikis yang berada antara nafsu dan kolbu. Akal menjadi perantara dan penghubung antara kedua dimensi tersebut, berupa fungsi pikiran yang merupakan kualitas insaniah pada psikis manusia. Akal mampu mengantar manusia pada esensi kemanusiaan. Akal merupakan kesehatan fitrah yang memiliki daya pembeda antara yang baik dan yang buruk. Istilah ini dapat dipahami bahwa akal adalah daya pikir manusia untuk dapat memperoleh pengetahuan yang bersifat rasional dan dapat menentukan hakikatnya. Yang ketiga ada kolbu. Kolbu adalah sebuah latifah dimensi ketuhanan yang tidak mempunyai bentuk fisik. Tidak ada yang tahu di mana letak kolbu sebenarnya. Yang dapat diketahui adalah implementasi dari kolbu yang berupa akhlak. Kolbu lebih mengarah pada jati diri seseorang yang murni. Al-Ghazali secara tegas melihat kolbu dari dua aspek, yaitu kolbu jasmani dan kolbu rohani. Kolbu jasmani adalah komponen fisik, berupa daging sanubari yang berbentuk seperti jantung pisang yang terletak di dalam dada sebelah kiri. Sedangkan kolbu rohani adalah komponen psikis yang menjadi pusat kepribadian. Kolbu rohani adalah sesuatu yang bersifat halus rabani dan rohani, memiliki karakteristik yaitu insting yang disebut nur ilahi dan mata batin, yang memancar keimanan dan keyakinan. Al-Ghazali berpendapat bahwa kolbu memiliki insting yang disebut dengan al-nur ilahi, cahaya ketuhanan, dan al-basiroh al-batinah, yaitu mata batin, yang memancarkan keimanan dan keyakinan. Kolbu berfungsi sebagai pemandu, pengontrol, dan pengendali semua tingkah laku manusia. Apabila kolbu ini berfungsi secara normal, kehidupan manusia menjadi baik dan sesuai dengan fitrah aslinya. Kolbu secara psikologi memiliki daya emosi dan kognisi. Baik, materi selanjutnya adalah dimensi kejiwaan menurut Al-Ghazali. Dimensi kejiwaan menurut Al-Ghazali terdiri dari yang pertama, dimensi ragawi, yaitu dimensi jism, fisikal atau biologis. Yang kedua, ada dimensi nabati, merupakan unsur materi dari manusia yang dapat mengalami kerusakan dan kehancuran. Yang ketiga, ada dimensi hewani, terdiri dari dua daya penggerak, yaitu daya penggerak al-muharikah atau locomotion dan daya penangkapan al-mudrikah atau persepsi. Baik, materi selanjutnya adalah dimensi insani menurut Al-Ghazali. Pada dimensi insani atau dikenal dengan jiwa rasional, an-nafs an-natikah memiliki dua daya, yaitu yang pertama, daya atau akal praktis. Daya yang bertanggung jawab mengatur badan, bekerja sama dengan hasrat yang mendorong manusia melakukan berbagai perilaku parsial, misalnya malu, segan, menangis, dan tertawa. Daya praktis berfungsi menggunakan tubuh melalui daya-daya hewan untuk mengontrol hawa nafsu. Daya praktis juga merupakan daya yang bertanggung jawab terhadap akhlak. Yang kedua ada daya atau akal teoritis. Daya yang berfungsi menyempurnakan substansinya. Substansinya bersifat imateri dan abstrak. Ia berhubungan dengan pengetahuan-pengetahuan yang abstrak dan universal yang memiliki tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Yang pertama ada akal potensial atau hayulani. Yang kedua ada akal properti atau habitual atau bil malakah atau mungkin. Yang ketiga ada akal aktual bil fi'li. Yang keempat ada akal perolehan al-akal mustafad. Tokoh selanjutnya yaitu Ibnu Qayyim. Nama lengkap Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Sa'ad bin Haris Az-Zari ad-Dimashqi. Gelarnya adalah Syamsuddin. Ia lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Al-Jauziyah adalah nama salah satu sekolah di Damaskus yang dibangun oleh Muhyiddin bin Hafiz bin Faraj Abdurrahman al-Jauzi. Ayah Ibnu Qayyim adalah salah seorang pengurusnya. Adapun al-Jauzi adalah nisabat kepada sebuah nama tempat di Basrah. Ibnu Qayyim dilahirkan di kota Damaskus pada tahun 691 Hijriah atau 1292.
dan meninggal di Damaskus juga pada tahun 751 Hijriah atau 1350. Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah tipikal orang yang hatinya bersih, lapang dada, serta menyayangi orang miskin dan orang-orang yang baik. Ia tidak pernah iri hati pada orang lain dan tidak pernah mencaci maki orang lain atau menyakiti makhluk apapun. Dalam usia beliau yang relatif muda, sekitar umur 7 tahun, Imam Ibnu Qayyim telah mulai menyimakkan hadis dan ilmu-ilmu lainnya di majelis-majelis para syekh atau guru beliau. Pada jenjang usia ini, beliau rahimahullah telah menyimak beberapa juz berkaitan dengan takbir ar-ruya atau tafsir mimpi dari syekh beliau yaitu Syihabuddin al-Abir. Dan juga beliau telah mematangkan ilmu nahwu dan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya pada syekh beliau Abu al-Fath al-Ba'labaki, semisal Alfiyah Ibnu Malik dan selainnya. Lalu selanjutnya yaitu kepribadian menurut Ibnu Qayyim. Ketika membicarakan struktur kepribadian manusia dalam Al-Fawaid, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan badan manusia diciptakan dari tanah dan roh manusia tercipta dari malaikat langit. Kemudian kedua unsur itu disatukan sehingga membentuk wujud yang bernama manusia. Sedangkan psikologi Islam berpandangan bahwa pada awalnya manusia memiliki dua substansi asal, yaitu ruh dan tubuh atau jasad dan jism. Ketika keduanya bertemu, maka lahirlah substansi ketiga yang namanya jiwa. Jiwa ini bukanlah alat, tetapi ia merupakan suatu sistem di mana komponen-komponen yang ada di dalam dirinya berada di dalam wadah jiwa. Wadah jiwa itu terdiri atas kalbu, akal, dan nafsu. Bagaimana kualitas jiwa sangat bergantung kepada tingkat berfungsinya alat-alat yang bekerja dalam wadah jiwa itu. Terhadap tipologi kepribadian manusia, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa sebenarnya jiwa manusia itu sebenarnya satu, tetapi memiliki 3 sifat dan dinamakan berdasarkan sifat yang mendominasinya. Berikut ini akan saya uraikan penjelasan Ibnu Qayyim terhadap ketiga tipologi kepribadian tersebut. Yang pertama yaitu kepribadian amarah atau nafs al-amarah. Kepribadian al-amarah adalah kepribadian yang cenderung pada tabiat jasad dan mengejar pada prinsip-prinsip kenikmatan. Ia menarik kalbu manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah sesuai dengan naluri primitifnya, sehingga ia merupakan tempat dan sumber kejelekan tingkah laku yang tercela. Yang kedua yaitu kepribadian lawamah atau nafs al-lawamah. Lawamah berasal dari kata al-lawum yang berarti al-taradud atau bimbang dan ragu-ragu. Kebimbangan itu seperti mengingat lalu lupa, menerima lalu menolak, halus lalu kasar, taubat lalu durhaka, cinta lalu benci, senang lalu sedih, taat dan takwa lalu hancur. Dikatakan lawamah karena sifatnya al-laum yang berarti celaan karena meninggalkan iman, atau celaan karena berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan. Al-nafs al-lawamah bukan sekedar kesadaran moral yang dengannya mengerti baik dan buruk, tapi bisa dianggap suatu potensi batin yang mencegah, menghentikan, dan menyesali segala perbuatannya yang bersifat dosa dan immoral. Dan yang ketiga yaitu kepribadian mutmainah atau nafs al-mutmainah. Kepribadian mutmainah adalah kepribadian yang telah diberi kesempurnaan cahaya kalbu, sehingga dapat meninggalkan sifat-sifat tercela dan tumbuh sifat-sifat yang baik. Kepribadian ini selalu berorientasi ke komponen kalbu untuk mendapatkan kesucian dan menghilangkan segala kotoran, sehingga dirinya menjadi tenang. Al-Quran menginformasikan bahwa manusia nanti yang akan dipanggil memasuki surganya dengan panggilan kepada jiwanya yang mutmainah atau tentram, sehingga terkesan bahwa manusia yang sukses dan menurut Al-Quran adalah mereka yang berjiwa mutmainah itu.
Baik, teman-teman semua, di sini saya mencoba untuk menjelaskan konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Qayyim. Yang pertama ada akal. Allah memberikan kepada manusia kekuatan akal dan daya pikir yang dengannya manusia dapat membedakan baik dan buruk, hak dan batil. Akal dan daya pikir juga memungkinkan manusia untuk mempelajari sesuatu dengan sedalam-dalamnya dan bisa menangkap hal-hal atau sesuatu yang abstrak. Ibnu Qayyim pernah berpesan, hendaklah manusia jangan terpedaya dengan akalnya, dikarenakan akal manusia terkadang sukar menangkap hikmah ilahi yang terkadang dalam masalah yang dibebankan kepadanya. Manusia berbeda-beda dalam memandang berbagai hal yang terjadi sesuai dengan kemampuan akal sehat mereka, dan hanya orang yang relalah yang paling menerima sesuatu. Kemudian, lebih lanjut dikatakan akal mempunyai tugas yang penting dalam hidup ini, namun manusia harus berhati-hati agar tidak tertipu dengannya. Konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Qayyim yang kedua yaitu jiwa. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa potensi yang ada pada diri manusia harus dilatih dan dibiasakan sehingga akan menjadi kebiasaan yang sulit dihapuskan. Jiwa merupakan sesuatu yang menduduki tempat tertinggi apabila dihubungkan dengan sifat-sifat seorang hamba. Akan tetapi, jiwa juga dianggap rendah. Pada hakikatnya, jiwa berada pada posisi yang lemah, digambarkan dengan sifat-sifat bodoh, kegelapan, dan kecenderungan membawa kepada kejahatan. Agar manusia dapat memperoleh keberuntungan, jiwa harus diluruskan dengan mendidiknya sesuai akhlak Islam. Salah satu faktor penting yang dapat meluruskan jiwa seorang adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agar terhindar dari kebodohan. Selain itu, pendidikan jiwa pun membutuhkan kesungguhan hati, kesabaran, dan pengetahuan yang matang. Selanjutnya, konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Qayyim adalah jasmani. Jasmani adalah unsur kasar manusia yang terdiri dari panca indera, sedangkan ruhani adalah sesuatu yang menunjukkan sifat material dan spiritual. Jadi, pandangan Ibnu Qayyim dalam bidang pendidikan adalah bahwa akal, jiwa, dan jasmani merupakan unsur sebagai totalitas potensi dasar manusia yang bisa dididik dan dikembangkan, sehingga manusia dapat mengoptimalkan potensi-potensi akal, jiwa, dan jasmaninya, agar bisa memberikan dampak dan manfaat yang baik bagi manusia itu sendiri. Prinsip dasar pendidikan prenatal Ibnu Qayyim al-Jauziyah yaitu terletak pada Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Materi kita yang terakhir yaitu tentang pemikiran Ibnu Qayyim tentang pendidikan prenatal dan kepribadian muslim. Dengan ayat tersebut yang di atas, mereka beranggapan bahwa janin dalam kandungan belum dapat melihat dan mendengar apa-apa. Karena pada saat itu indera pendengaran ataupun penglihatan belum berfungsi dan akan memiliki fungsi setelah lahir dan keluar dari perut ibunya. Namun, argumen mereka ditolak oleh Ibnu Qayyim. Ia menegaskan bahwa ayat tersebut justru menunjukkan bukti bahwa pada saat janin dalam kandungan telah dianugerahi daya pendengaran, penglihatan, dan hati, serta telah memiliki fungsi sejak ditiupkannya roh kepadanya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan sumber referensi dalam membuat materi pada pertemuan kali ini. Baik teman-teman semua, tibalah kita di penghujung materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih jika sudah menyaksikan dan menyimak hingga akhir. Kami dari kelompok 4 izin undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.